Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingat bagaimana kasus Ahok dulu dijatuhkan. Salah satu fitnah yang di situ ditunjukkan yang akhirnya pemfitnahnya masuk ke bui, yaitu kasus tentang jangan mau dibohongi. Salah satu pidato Ahok mengatakan jangan mau dibohongi dengan begitu. Tetapi kemudian diedit dengannya itu dihapuskan. Jangan mau dibohongi dan seterusnya. Jangan mau dibohongi surat tertentu. Padahal itu ayat dari kitab suci saudara kita yang sangat dipuji-puji. Jadi dibohongi dengan surat itu dan dibohongi surat itu sangat lain. Tetapi dengan menghilangkan kata dengan itu akhirnya menjatuhkan orang yang tertuduh dan akhirnya masuk penjara. Tetapi orang yang kemudian mengedit pun juga masuk penjara. Dan ini kemudian makna dari membolak-balik, memutarbalikkan kata. Satu kata pun bisa bermakna sekali. Injil hari ini juga bicara tentang menghilangkan atau membolak-balik kata itu. Yesus mengatakan, ini Injil Matius yang masih menghormati tradisi Yahudi, yang memuji-muji Taurat, yang dipuji-puji oleh orang Yahudi. Tentu kemudian dikatakan oleh Yesus dalam kitab Matius ini, jangan kamu menyangka bahwa Taurat Musa akan diubah. Aku mengatakan kepadamu, tidak ada satu titik atau iota pun akan dihilangkan dari kitab Taurat sebelum semuanya terjadi. Aku datang bukan untuk menghilangkan Taurat, mengganti Taurat, tetapi aku datang untuk menyempurnakannya. Barang siapa menghilangkan satu titik atau satu iota pun dari Taurat itu dan mengajarkan kepada orang lain secara demikian, lebih baik dia dibuang dengan di laut dan kemudian batu kilangan diikatkan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana keutuhan suatu hukum itu menjadikan suatu keselamatan, bukan dengan dipotong satu-satu, bahkan satu iota atau satu titik pun akan mengubah maknanya. Kita kadang berusaha untuk mengubah cerita, mengubah sesuatu kejadian yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menunjukkan bahwa diri kita hebat, untuk menunjukkan bahwa orang lain bersalah, untuk merasani atau apa istilahnya, ngerumpi supaya orang lain semakin disalahkan. Karena apa? Karena kita mengubah narasi. Kata-kata yang tidak sesuai dengan fakta, yang dibumbui sedikit, ditambah-tambah atau dikurangi, kemudian akhirnya membuat kita menjerumuskan orang lain, bahkan juga menghancurkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, ada keselamatan yang selalu dianggap kudus. Dan kemudian keselamatan itu diajarkan dengan dikurangi atau dilebih-lebihkan. Maka itu pun tidak akan terjadi untuk keselamatan itu. Kalau kita menceritakan segala sesuatu tentang keajaiban Tuhan yang dialami oleh seseorang dan ternyata itu dilebih-lebihkan, itu tentu saja juga tidak menjadi kegembiraan bagi banyak orang. Tetapi kalau kita juga bicara tentang kesedihan, kekurangan, tentang hidup kita yang mungkin nelongso dan dilebih-lebihkan seakan-akan kita ini orang yang sengsara, paling sengsara di dunia, kita juga melebih-lebihkan. Maka akan baik kalau kita mencoba untuk memberikan semangat orang-orang di sekitar kita dengan apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ketika
kita sudah mulai mendramatisir suatu kenyataan dan memperburuk suasana di mana di situ terjadi mungkin sedang terjadi ketegangan, percekcokan, maka di situ kita pantas dianggap untuk diikat leher kita dan dengan batu kilangan dan dilemparkan ke dalam air karena kita memperkeruh suasana. Ketika kita di hadapan orang yang membenci orang lain dan orang lain itu kita ceritakan segala keburukannya, kita memfitnah dan kemudian kita layak diikat leher kita, dijatuhkan ke laut supaya kita mati bersama batu kilangan itu. Itu bahasa biblis, tetapi artinya kita tidak membawa damai. Kita tidak mendamaikan permusuhan. Kita tidak membuat orang-orang yang putus asa menjadi bersemangat kembali. Karena kemudian mereka dengan cerita-cerita kita, ajaran-ajaran kita menjadi semakin sengsara. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba gali semangat Taurat. Inti dari pengajaran itu. Kemudian kita sampaikan kepada orang-orang lain. Bukan hanya luaran saja, tetapi kedalaman semua. Sehingga membuat orang-orang di sekitar kita merasakan kasih Tuhan itu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.